Selamat sore. Adik-adik mahasiswa, masyarakat umum yang hari ini datang menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Provinsi Papua. Tadi saya, Ketua MRP, Ketua DPRP, menunggu kalian di sini untuk mendengar aspirasi yang sudah disampaikan. Ya. Saya juga sudah koordinasi juga pemerintah pusat dan pemerintah Jakarta, juga pemerintah Jawa Timur. Tadi Gubernur Jawa Timur, saya sampaikan orang Papua mencintai Gus Dur. Orang Papua mencintai Gus Dur. Kenapa kader Gus Dur tidak lihat rakyat Papua di Jawa Timur? Saya akan coba begitu tadi. Ibu Gubernur itu kadernya Gus Dur. Kenapa mahasiswa saya dianiaya model seperti itu? Hanya masalah bendera tidak dibenarkan. Saya sudah buat pernyataan juga resmi, pemerintah resmi sudah menyampaikan kemarin. Jadi, ya, kami orang Papua bukan turunan dari kera, bukan dari binatang. Orang Papua punya harga diri dan martabat tertinggi. Saya sudah sampaikan kepada pemerintah. Orang Papua punya martabat tinggi, harga diri yang tinggi sekali. Terbukti anak-anak saya sekarang kuliah di seluruh dunia. 1.000 lebih orang saya kirim, 1.500 orang saya kirim. Mereka berhasil ada mencapai nilai yang bagus. Saya kasih tahu begitu. Sekarang 74 tahun Indonesia merdeka. Kenapa masih ada orang berpikiran masih zaman penjajahan? 74 tahun. Dibandingkan dengan Malaysia yang baru, dengan Malaysia lebih baik. Ini sama-sama suku Melayu. Malaysia lebih bagus dari Indonesia. 74 tahun. Indonesia merdeka tapi masih orang pikiran picik. Saya sudah sampaikan kepada pemerintah Jawa Timur. Dan ya, kalau saya bukan gubernur wakil pemerintah pusat, mungkin saya lebih banyak daripada kamu. Ya, jadi Ibu minta maaf kepada saya, itu bukan mewakili Jawa Timur. Ini kelompok tertentu. Ya, Ibu kan anak buahnya Gus Dur. Kenapa tidak libatkan Pansel NU Jawa Timur untuk lawan ini ormas-ormas serbu asrama mahasiswa? Saya akan suruh tadi begitu. Jadi, ya ini Indonesia sudah merdeka, masih ada pikiran seperti itu. Oleh karena itu, kami adalah bangsa Papua yang punya harga diri dan martabat. Itu kunci. Punya harga diri martabat. Itu kunci. Kita tidak bisa dilecehkan yang seperti itu. Kita berharap pernyataan yang saya buat, saya kirim kepada pemerintah Jakarta, dan juga pernyataan ada di buat saya akan kirim karena saya wakil pemerintah pusat di Papua. Pasti saya akan menyampaikan aspirasi dan pernyataan yang dibuat oleh adik-adik mahasiswa. Ya, kalian aspirasi itu akan kita sampaikan. Saya ini kan wakil pemerintah pusat. Pasti aspirasi kalian saya akan sampaikan. Bicara undang-undang otonomi khusus, saya mau kasih tahu. Bicara undang-undang otonomi khusus, saya 2 tahun yang lalu saya berbicara tentang ini. Rakyat Papua lewat dengan pendapat lewat majelis rakyat Papua, lalu kita menyampaikan pemerintah pusat. Pemerintah pusat menolak. Saya bilang oke, tidak ada satu orang pun yang berhak menyampaikan perubahan undang-undang otonomi khusus. Tidak ada.
rakyat yang menentukan rakyat Papua pasal 77. Ya. Bukan pemerintah, bukan gubernur, bukan MRP, tapi rakyat menyampaikan kepada Majelis Rakyat Papua untuk merubah undang-undang Omnibus. Oleh karena itu, kuncinya sekarang ada di tangan rakyat Papua. Kami tidak punya berat, karena kami rakyat akan menentukan itu. Itu saya sudah sampaikan. Saya sudah sampaikan pada saat saya bawa undang-undang pasal 11. Pembahasan tahap 1 sudah terjadi. Persoalan utama adalah pada saat masalah kehutanan menjadi perdebatan ramai. Pusat mengambil 50%. Tidak sempat kita selesaikan di tingkat tahap pertama. Kita bawa ke DPR. Tapi DPR menolak. Tugas saya sudah selesai. Selanjutnya diserahkan kepada rakyat Papua. Jadi sebagai wakil pemerintah pusat saya sudah perjuangkan, rakyat pemerintah pusat menolak persoalan saya sudah selesai. Anda bisa buka di YouTube pernyataan saya di Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM tapi ke pernyataan sama-sama sudah MRP. Tidak lagi berurusan masalah komunikasi dengan saya. Dan tahun 2001 akan berakhir. Harus ditanya rakyat Papua. Karena pasal 77 sudah jelas. Departemen Dalam Negeri pun tidak punya kewenangan. Tidak punya kewenangan untuk merubah undang-undang komunikasi. Kecuali rakyat Papua. Sudah jelas. Pasal 77. Ya, jadi hari ini saya menerima aspirasi. Itu gampang-gampang, saya tidak usah bicara itu. Jadi hari ini sikap ini adalah keinginan rakyat Papua, maka saya akan sampaikan seluruhnya apa yang dipikirkan oleh rakyat Papua. Kamu belum pikir apa, saya pikir jauh juga. Begitu. Jadi saya terima secara resmi aspirasi keinginan rakyat Papua dan saya akan teruskan kepada pemerintah Jakarta sebagai wakil pemerintah Papua. Jadi apa? Ya, jadi apa? Pasti adik-adik sekalian, mahasiswa, kami akan terima kasih. Hari ini sudah menggerakkan, tidak melakukan anarkisme. Di Papua Barat beda. Saya bilang di Ferry, kok kontrol baik-baik. Karena jangan sampai kita merusak apa yang kita bangun. Wah, kalau DPR dibakar, gedung yang saya baru bangun itu dibakar. Bahaya. Ya, jadi tidak boleh terprovokasi. Saya bilang di Ferry, ya, jangan kita kontrol. Tidak lagi gedung-gedung yang saya bangun tidak boleh terbakar. Jangan pergi ke barat. Ya, kita manusia bermartabat. Jadi kita tidak seperti yang monyet itu. Ya. Jadi kita punya harga diri dan martabat tertinggi di Papua. Orang Papua itu di mana-mana juara. Anda bisa bayangkan, saya ke Amerika ada satu anak perempuan dengan nilai 4,5. Itu tertinggi dari wilayah mereka. Anak SMA. Itu negara Papua, Pak. Ya, ada anak-anak kita mendapat cum laude di Amerika, mengalahkan orang-orang Amerika. Itu hebat. Kenapa? Itu bukan manusia, itu manusia. Itu bukan solusi. Itu manusia punya harga diri, punya martabat. Ya, jadi kita tidak ketinggalan dengan orang lain. Indonesia, Belanda kecil jaya mereka 350 tahun. Anda bisa bayangkan 350 tahun.
Belanda kecil ini, yang di pinggir laut ini negara besar nih. Ini karena kelakuan ini kan seperti itu. Itu bahasa kunci kedua. Indonesia, Bineka Tunggal Ika, menjaga kesatuan NKRI, tapi ada orang pikiran yang tidak bagus kepada orang Papua. Ya, jadi saya kami menerima aspirasi semua. Saya akan sampaikan kepada pemerintah Jakarta. Terima kasih adik-adikku, Tuhan memberkati kalian. Nanti pulang dengan aman, diatur jalan pulang ke rumah dan diatur baik. Pas saya atur mereka untuk pulang dengan baik, diberi dan uang atau apa kalau atur mereka dengan baik. Itu yang ketiga, poin terpenting. Oke. Atur mereka baik-baik. Ya. Baik, kami akan